Februari 2004. Suara air keran yang tak dimatikan dari arah kamar mandi membuat Helena yang baru saja pulang menjadi geram. Mematikan keran air setelah digunakan itu, apa harus diajari juga? Teriak Helena. Setelah meletakkan tasnya dengan kasar di atas meja, ia langsung berjalan ke arah kamar mandi yang terlihat sudah banjir. Air melebar sampai keluar melalui celah di bawah pintu. Padahal kamar mandi di rumah itu dibuat lebih rendah dari lantai dapur dan juga memiliki pembatas yang lumayan tinggi. Jadi, kalau hanya lupa mematikan air keran beberapa menit saja, maka airnya tidak akan banjir sampai keluar. Teriak Helena membuat suaminya yang baru saja meletakkan sepatu di atas rak menjadi kaget. Bergegas, ia menghampiri Helena yang sudah terduduk dengan wajah pucat. "Ada apa?" tanya suaminya. Seakan tak mampu lagi berbicara, Helena hanya menunjuk ke arah kamar mandi. Saat suaminya membuka pintu kamar mandi itu, terlihat sosok tubuh sudah terbaring tak berdaya di sana. Di pergelangan tangannya, terlihat luka sayatan yang sudah tak lagi mengeluarkan darah. Helena menangis terisak. Tubuhnya gemetar melihat apa yang sudah terjadi pada sang adik. Sementara itu, suami Helena yang juga ikut panik lantas berlari keluar rumah untuk meminta tolong pada para tetangga. Setelah tetangga berdatangan, mereka langsung membantu Marjo dan Helena. Sesudah kejadian itu, kepribadian Helena kini menjadi sangat berubah. Ia sering melamun, marah-marah tak jelas, menangis tanpa sebab. Bahkan pernah di suatu waktu di bulan April, Helena kedatangan ingin membunuh dirinya sendiri dengan cara gantung diri. Untungnya, Marjo datang di waktu yang tepat, sehingga tindakan Helena berhasil dihentikan. Tidak lama setelah itu, Helena mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal dunia karena kecelakaan saat pergi ke pasar bersama bibi Helena. Tidak hanya ibunya, bibinya yang sempat dibawa ke rumah sakit pun ternyata juga meninggal dunia beberapa saat setelah sampai di rumah sakit. Dengan kepergian ibunya, hidup Helena semakin terpuruk. Ditambah perasaan aneh yang ia rasakan selalu muncul saat ia sendirian. Perasaan sedih dan kalut yang teramat sangat membuatnya selalu ingin mengakhiri hidupnya. Juni 2004, Helena lagi-lagi mendapatkan kabar duka. Dua keponakannya yang berusia 12 tahun dan 7 tahun meninggal karena terserang muntaber. Di tahun itu, satu persatu anggota keluarga besarnya mati dengan berbagai macam sebab. Entah apa ini hanya kebetulan saja atau sesuatu yang besar di balik semua tragedi ini. Helena mulai bertanya-tanya tentang semuanya pada dirinya sendiri. Tapi karena ia belum juga mendapatkan jawabannya, Helena memutuskan untuk ke rumah ayahnya. Namun belum sempat ia membicarakan tentang keinginannya pada Marjo, sang ayah menelponnya. Suara ayahnya di seberang sana terdengar berat. Sesekali beliau batuk. "Pulanglah secepatnya, Lena. Ada yang ingin Bapak bicarakan padamu. Ini sangat penting, menyangkut keluarga kita, nak," ujar ayahnya. Marjo mengangguk sebagai tanda ia mengizinkan Helena untuk pulang. Keesokan harinya, Marjo dan Helena bersiap untuk berangkat menuju desa tempat ayahnya tinggal. Ayahnya tinggal di provinsi yang berbeda, dan di jalan, Helena tak berhenti memikirkan apa yang ingin ayahnya bicarakan padanya. Hatinya berdegup karenanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai juga di desa kelahirannya. Iya, Marjo dan Helena memang berasal dari desa itu. Mereka berdua sama-sama anak dari orang terpandang di sana. Dari sekian banyak muda-mudi desa, hanya merekalah yang mampu bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Keduanya turun dari mobil. Helena menghela napas panjang saat melihat rumah masa kecilnya itu. Rumah besar bercat pink tersebut kini sepi dan tampak tak terurus. "Masuklah," tegur ayahnya dari depan pintu. "Beginilah keadaan rumah ini sekarang, Lena. Sunyi dan suram," ujar ayahnya. "Bagaimana kabar kalian?" lanjut ayahnya dengan mata yang bergantian menatap anak dan menantunya tersebut. "Seperti ini, Pak. Raga dalam keadaan sehat, tapi hati dan pikiran rasanya kacau sekali," ucap Helena. "Bapak terlambat menyadari. Andai Bapak lebih awal sadar, mungkin keluarga kita masih lengkap," ujar ayahnya, yang membuat Helena mengerutkan alisnya.
Maksud bapak apa? Tanya Helena. Keluarga kita disantet, jawab ayahnya membuat Helena melotot. Apa? Santet? Ucap Helena. Ayahnya mengangguk. Jantung Helena berdegup dengan kencang. Bagaimana bapak tahu? Tanya Marjo. Lihatlah ini nak. Aku menemukannya sehari sebelum aku menelpon kalian, ujar ayahnya memperlihatkan sesuatu yang berada di dalam ember. Apa ini pak? Tanya Helena. Aku yakin ini tanah kuburan. Kalau ini sepertinya tulang kucing. Dan yang itu aku tidak tahu akar tanaman apa, ujar ayahnya mencoba menjelaskan. Sulit dipercaya, tapi kejadian demi kejadian yang terjadi pada keluarga kita ini membuat aku yakin kalau santet itu benar-benar ada. Dan benar kata bapak, keluarga kita hendak dimusnahkan melalui santet. Sekarang ada hanya bapak dan kamu Lena. Hanya kita berdua yang tersisa. Aku bersumpah akan membalas semuanya pada orang yang telah menyantet habis keluarga kita. Bapak tahu siapa dalangnya? Ucap Helena lagi. Ayahnya terlihat diam untuk beberapa saat. Kemudian ia menghela napas panjang. Bapak yakin dia orangnya? Tanya Helena. Dia orangnya, ucap ayahnya. Memangnya siapa pak? Tanya Helena. Lapu Kamboy, ujar ayahnya menyebutkan sebuah nama yang membuat Helena ternganga. Ah, apa? Ucap Marjo. Marjo pun ikut kaget mendengar sebuah nama yang disebutkan oleh ayah mertuanya tersebut. Bagaimana tidak? Sebab Lapu Kamboy adalah rekan bisnis ayah mertuanya itu. Kenapa dia melakukan itu semua, Pak? Apa alasannya? Bukankah dia itu yang membantu bisnis Bapak? Tanya Helena seakan tak percaya. Yang aku tahu, Lapu Kamboy lah yang melakukan santet ini. Tapi aku yakin dia melakukannya pun karena terdesak. Dan ada dalang yang jauh lebih kuat lagi di balik Lapu Kamboy, ujar ayahnya dengan gigi bergemeretak. Helena bergidik ngeri, seberapa kuatkah dalang itu hingga mampu membuat Lapu Kamboy yang dikenal sebagai orang baik itu sanggup melakukan santet untuk membunuh keluarga sahabatnya sendiri. Aku tidak akan melepaskan mereka. Akan kubebat sampai ke akar-akarnya, ujar ayahnya dengan raut wajah penuh kebencian. Haruskah pak? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada bapak? Ucap Helena. Bapak akan menyelidiki lebih dulu supaya kita tahu siapa orang yang membuat Lapu Kamboy berkhianat. Bila bapak sudah mengetahuinya, maka barulah kita akan melakukan rencana selanjutnya. Dan rencana itu bapak membutuhkan bantuanmu, ucap ayahnya. Helena terdiam. Ini terlalu berbahaya, pikirnya. Apa rencana bapak? Tanya Helena. Ayahnya menatap Helena yang tampak gelisah. Ia memaparkan rencana yang membuat Helena langsung menolak. Tidak pak, itu terlalu bahaya, ujar Helena. Lena, apa kau tidak berpikir bagaimana sakitnya keluarga kita? Satu persatu nyawa keluarga kita direnggut dengan paksa. Apa kau tak ingin membalaskan rasa sakit mereka? Apa kau hanya pasrah menunggu giliran kematian kita berdua? Ucap ayahnya. Helena menggeleng. Kita tidak ada pilihan lagi, ujar ayahnya. Semilir lembut angin mengundang rasa kantuk pada Helena dan Marjo yang saat itu sedang berada di perkebunan karet. Perkebunan karet yang mempunyai luas berhektar-hektar itu adalah milik keluarganya. Terlihat di sana banyak para penuri atau penyadap tengah bekerja. Helena keluar dari dalam mobil untuk menyaksikan lebih dekat betapa piawainya para penuri itu dalam menggores pahat pada pohon karet. Helena tersenyum ramah pada orang-orang itu. Berada di sana, rasanya mampu untuk sejenak menenangkan kemelut di hatinya. Setelah ayahnya datang bersama seorang pekerja, Helena pun bergegas untuk menghampiri mereka. Tolong ya Han, jangan sampai ada yang tahu kalau saya pergi, pesan ayahnya pada orang itu. Orang itu mengangguk. Iya, bapak tenang saja, saya akan merahasiakan semuanya kok, ucap orang itu. Setelah menyelipkan beberapa lembar uang kertas di tangan orang itu, ayahnya pun segera masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga pergi meninggalkan perkebunan karet tersebut. Jalanan yang mereka lewati tampak rusak dan berlubang. Di sisi kiri kanan jalan pun hanya terlihat jejeran pohon-pohon besar yang menjulang tinggi.
hingga membuat cahaya matahari terhalang. Mereka memasuki area desa yang sangat terpencil, hingga mobil pun tidak bisa masuk melewati jalanan yang mengarah ke arah rumah-rumah warga. Alhasil, mereka pun meninggalkan mobil di atas desa, kemudian berjalan kaki untuk ke sana. "Pak Sandusin?" ujar seorang pemuda desa itu bertanya pada ayahnya Helena. "Iya," jawab Pak Sandusin. "Ikut saya, Pak," ujar pemuda itu lagi. Meski tak kenal dengan pemuda itu, tapi mereka bertiga tetap mengikutinya. Mereka diajak menaiki sampan untuk menyeberangi sungai. Dan setibanya di seberang sungai, mereka disambut oleh seorang laki-laki parubaya. "Sandusin, saat aku tahu kau akan kemari, aku sudah mempersiapkan semuanya untuk menyambutmu," ujar lelaki parubaya itu, diiringi tawa yang membuat Helena merinding. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, Helena merasakan suhu tubuhnya meningkat. Ia berkeringat sangat banyak, bahkan wajahnya memerah karena kepanasan. "Minumlah air kelapa ini," ujar si lelaki parubaya itu memberikan segelas air kelapa pada Helena. Helena menerima gelas itu dengan tangan bergetar, dan tangannya seolah tak terkendali saat gelas itu hampir menyentuh bibirnya. Di saat yang bersamaan, si lelaki tua langsung menarik rambut Helena, membuat Marjo yang sedang minum itu menjadi tersedak. Begitupun juga dengan ayahnya Helena. Ia terlihat bingung dengan perlakuan si lelaki tua terhadap Helena. "Ada apa ini?" ucapnya. Tiba-tiba, Helena tertawa terbahak-bahak. "Terjebak kamu," ujar Helena tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah tahu. Sejak awal kau kemari, aku sudah tahu kau ada," balas si lelaki parubaya yang bernama Dehan tersebut. Helena mengerang ketika air kelapa itu disiramkan ke atas kepalanya. Dan beberapa saat kemudian, Helena tak sadarkan diri. "Apa anakku akan baik-baik saja?" tanya ayahnya Helena. "Aku tidak yakin, sebab tubuhnya sudah diambil oleh sepenuhnya oleh sosok Ohang peliharaan yang dikirim oleh Lapu," jawabnya. Tampak jelas raut kesedihan dari Marjo dan Pak Sandusin setelah mendengar jawaban dari Ongko Dehen. Rintik hujan di luar terdengar semakin lebat. Suasana di luar yang gelap gulita dan hanya dikelilingi oleh pepohonan membuat nyali Marjo menciut. Terlebih ketika ayah mertuanya dan Ongko Dehen pamit keluar entah kemana. Untungnya keadaan Helena cukup tenang setelah disiram dengan air kelapa tadi, dan Marjo pun bisa untuk mengistirahatkan matanya. Saat ia terlelap, Marjo dibangunkan oleh kedatangan ayah mertuanya dan Ongko Dehen. "Lena kemana, Jo?" tanya Pak Sandusin, bingung ketika melihat Helena sudah tidak ada di sana. Loh, tadi istriku masih tidur di sini," ujar Marjo. "Dia tidak akan jauh dari sini, karena area rumahku ini sudah kupagari," ujar Ongko Dehen, lantas kembali keluar rumah untuk mencari keberadaan Helena. "Dehen, kami ikut ya," ujar Pak Sandusin. Ongko Dehen mengangguk. Lalu mereka bertiga pun mulai menyusuri area sekitar untuk mencari keberadaan Helena. Tapi rupanya benar yang dikatakan oleh Ongko Dehen, sebab tidak seberapa jauh mereka menemukan Helena yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. "Dehen, sebenarnya aku bingung dengan anakku. Kenapa sampai tubuhnya dikuasai oleh makhluk itu? Apa sebenarnya yang mereka inginkan?" tanya Pak Sandusin ketika mereka sudah sampai di rumah. "Ini masih ada hubungannya dengan usahamu. Usahamu itu maju. Saat ini banyak kan yang berbondong-bondong ingin bekerja sama denganmu. Dan beberapa di antaranya ialah yang mengarahkan Lapu Kamboy untuk menyantet keluargamu. Mereka ingin kalian semua mati, hingga yang tersisa hanyalah anakmu itu. Dan karena anakmu sudah dikuasai oleh makhluk peliharaan mereka, tentu akan jauh lebih mudah untuk mengambil alih semua usahamu," jawabnya. "Kau tahu siapa saja orang-orang itu selain Lapu Kamboy?" tanya ayah Helena. Ongko Dehen tertawa, mata tuanya menatap lekat pada Pak Sandusin. "Kalau aku beritahu, kau pasti akan terkejut," ucapnya. Pak Sandusin mengurutkan alisnya. "Siapa Dehen?" tanya Pak Sandusin penasaran. "Bajo, Naun, dan Ugang. Merekalah dalang yang sesungguhnya di balik semua ini," jawabnya. Pak Sandusin tampak lemas mendengar nama-nama yang disebutkan oleh Ongko Dehen.
Kau kaget bukan? Hahaha. Mereka itu seperti bunglon, pintar dalam berkamuflase, ucapnya. Aku ingin mereka merasakan apa yang keluargaku rasakan. Dehen, aku mohon bantuanmu, ujar Pak Sandusin tampak berapi-api. Kau tenang saja, aku pasti akan membantumu, jawabnya. Tapi Helena bagaimana? Bagaimana nasibnya? Sekarang ini hanya dia yang aku miliki. Hanya dia keluargaku satu-satunya. Aku tidak ingin dia mati seperti adik dan kakaknya, seperti keluarga kami yang lain. Kita hanya perlu memutarbalikkan keadaan ini dan membuat mereka terjebak dalam perangkap yang kita buat. Dan setelahnya, aku bisa mengambil alih Ohang itu dan memerintahnya untuk berbalik menyerang tuannya, ujar Ongko Dehen. Marjo yang sedari tadi hanya mendengarkan, kini ia mulai ikut berbicara. Kalau ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Saya akan melakukan apapun demi istri saya, ujar Marjo. Kau tak perlu terlibat dalam rencana ini, tapi tetaplah kau di samping istrimu. Jaga dia hingga semua rencana kami berhasil, ujar Ongko Dehen. Marjo mengangguk. Tiba-tiba Helena terbangun. Suaranya terdengar parau. Sakit sekali, ritihnya. Untuk sementara ini, kau jangan tertipu dengan tipu daya Ohang yang saat ini berada di dalam tubuh istrimu. Dia akan melakukan apapun agar bisa terbebas dari sini. Karena saat berada di sini, dia benar-benar terkurung dan tak akan bisa keluar melewati pagar yang telah kupasang, ucapnya. Tapi apa istriku akan baik-baik saja diikat seperti ini, ujar Marjo. Ini semua demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Ohang yang berada di tubuh istrimu akan membunuh kita jika ada sedikit saja kesempatan, ucapnya. Marjo menghela napas panjang. Ia menatap wajah istrinya. Mata dan kulit wajah Helena tampak masih merah. Bebauan dupa dan kemenyan bercampur aroma wangi bunga-bungaan tercium dari arah sebuah ruangan kamar yang baru saja dimasuki oleh Ongko Dehen dan Pak Sandusin. Suara rapalan mantra dari dalam ruangan itu membuat Marjo bergidik. Sayang, kaki dan tanganku sakit. Tolong lepaskan ikatan ini, ucap Helena, yang langsung membuat Marjo terlonjak kaget. Marjo mencoba untuk mengacuhkan Helena. Ia sedikit menjauh untuk memberi jarak, takut kalau sampai Helena akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ongko Dehen sebelumnya. Dan prak! Suara sesuatu seperti mendarat di atas atap. Di tengah suasana tak nyaman itu, Marjo mencoba untuk membayangkan segala sesuatu yang indah dan lucu untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun semakin ia mencoba, Marjo malah dibuat lebih kaget lagi kala mendengar suara Helena yang terdengar berbeda. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Marjo memalingkan wajahnya ke arah dinding, berusaha untuk menghindari tatapan mata dengan Helena. Namun begitu ia memejamkan mata, sesosok wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke atas betis. Wajahnya menyeringai dan dari matanya keluar cucuran darah berwarna hitam. Terlihat dengan jelas, dan ketika Marjo membuka mata, bayangan sosok menyeramkan itu langsung menghilang. Sekali lagi, Marjo harus dibuat panik kala melihat Helena mulai berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Helena terus menggigit lidahnya hingga darah mulai keluar dari luka gigitan itu. Marjo langsung mendekat dan berusaha membuka mulut Helena agar lidah istrinya tersebut tidak putus. Namun kini gantian tangan Marjo yang digigit keras oleh Helena, sampai-sampai membuatnya berteriak kesakitan. Dalam keadaan seperti itu, Marjo berusaha untuk melepaskan gigitan Helena dari tangannya. Kali ini ia menggunakan kain untuk menyumpal mulut Helena supaya tidak menggigit lidah lagi. Dan setelah beberapa saat, Marjo pun berhasil. Ia melihat luka gigitan di tangannya yang terus mengeluarkan banyak darah. Marjo tersandar, tubuhnya lemas setelah mendapat gigitan dari Helena. Darah dari lukanya itu masih terus keluar, menetes di lantai rumah. Tiba-tiba rumah itu bergoyang, seperti terkena angin puting beliung. Namun kejadian aneh itu hanya berlangsung selama beberapa detik saja, yang dimana ketika Marjo menghela napas, lagi-lagi ia dikagetkan dengan suara seperti angin ribut dari atas rumah.
diiringi dengan suara-suara menggeram aneh dan tawa cekikikan dari arah luar. Marjo yang sudah ketakutan sedari tadi ditambah lemas akibat luka gigitan yang terus mengeluarkan darah. Akhirnya Marjo tumbang dan tak sadarkan diri. "Marjo, Marjo," ujar Pak Sandusin menyadarkan Marjo. Saat Marjo tersadar, ia lihat tangannya sudah diobati dan Helena tampaknya sudah tertidur. "Pak, apakah semuanya akan baik-baik saja?" tanya Marjo dengan suara bergetar. "Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padanya, dia yang menolong kita," ujar Pak Sandusin menunjuk ke arah Ongkodehen. "Apa kau sudah ditampakkan oleh sosok Ohang?" tanya Ongkodehen. Marjo menggeleng, sebab ia benar-benar tidak tahu tentang Ohang yang dimaksud oleh Ongkodehen. "Wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Dialah sosok Ohang yang dikirim untuk menyiksa istrimu," ucap Ongkodehen. "Iya, saya melihatnya. Saat saya memejamkan mata, sosok itu sangat jelas sekali. Saya kira saya hanya ketakutan hingga membayangkan sosok-sosok menyeramkan seperti itu," ujar Marjo. "Dia berusaha memberi ketakutan padamu hingga kau melepaskan istrimu dan membiarkannya membawa Helena pergi entah kemana," ujar Ongkodehen. "Tapi tindakan yang kau lakukan tadi sangat benar. Kau memang benar-benar ingin kesembuhan untuk istrimu," lanjut Ongkodehen. Marjo menunduk, ia menghela napas lega. "Sampai kapan kira-kira istri saya begini?" tanya Marjo kemudian. "Sampai kita berhasil membabat habis orang-orang itu," ujar Ongkodehen terdengar sangat bernafsu. Suasana rumah mewah yang keseluruhannya dibangun menggunakan kayu ulin tersebut nampak lengang. Dedaunan yang kering bergemerisik tertiup angin. Terdengar suara seseorang dari dalam rumah itu. "Halo, ini siapa?" ujarnya mengulang pertanyaan sama pada si penelpon misterius yang sudah berulang kali menelponnya. Namun ketika diangkat, si penelpon misterius itu hanya diam saja dan hanya suara helaan napas berat yang terdengar dari seberang sana. "Jangan mengerjai orang, dasar kurang ajar, tak ada adab," umpat wanita itu lalu menutup telepon. Wanita itu adalah istri dari Naun. Saat ia meletakkan HP-nya, tiba-tiba HP tersebut kembali berdering. Bosan karena merasa dikerjai, akhirnya wanita itu melepaskan kartunya dan membiarkan HP itu tergeletak di atas meja dalam kondisi mati. Ia berjalan ke arah dapur untuk mengambil makanan sisa tadi dan berniat menghabiskan makanan itu sambil bersantai membaca buku novel. Namun, baru saja ia hendak membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala dari arah dapur. "Rusak lagi," gumamnya dengan nada kesal saat tahu keran itu tidak bisa dimatikan. Dan brak! Suara botol minuman yang jatuh menyenggol piring hingga pecah itu membuat si wanita terkejut. "Ada-ada saja," gerutunya, lalu membereskan pecahan piring tersebut. Tiba-tiba terdengar lagi suara dering HP-nya dari arah meja di sampingnya. Saat akan beranjak untuk mengangkat telepon itu, barulah ia tersadar kalau HP-nya ada di kamar dalam kondisi mati. Jadi bagaimana mungkin HP yang mati tiba-tiba berdering dan berpindah tempat dengan sendirinya? Belum lagi ia mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba saat ia hendak mendongakkan kepala ke arah meja, terlihat sosok besar bertubuh tinggi dan memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya, mirip seperti seekor monyet. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam penuh dengan darah. Wanita itu pun teriak ketakutan. Ia mencoba berlari menghindari sosok itu. Namun, kemanapun ia berlari, sosok tersebut bisa menemukannya. Sementara, ia masih terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran sosok makhluk itu. Dari arah luar rumahnya, terlihat sebuah kendaraan roda 2 datang memasuki halaman. Pemuda itu mengeluarkan kunci rumah dari sakunya, dan setelah pintu terbuka, ia pun masuk ke dalam rumah dengan tenang. Namun ketika ia hendak masuk ke dalam kamarnya, pemuda itu terlihat bingung dengan noda darah di gagang pintu. Ia masuk ke dalam kamar dengan penuh kewaspadaan, takut kalau rumahnya dimasuki oleh perampok. Ia melihat ke sekeliling kamar, namun tak ada apapun yang mencurigakan.
semua barang masih tersusun rapi di tempatnya semula. Namun saat ia duduk di atas ranjangnya, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram kakinya dengan sangat kuat. "Shh, jangan berisik, dia ada di luar," ujar si wanita ketika pemuda itu melihat ke bawah ranjang. "Sedang apa di bawah situ?" tanya pemuda itu yang ternyata merupakan anak dari si wanita. "Shh, jangan berisik, cepat sembunyi. Kau dengar suara itu? Dia masih ada di luar," ujar ibunya, terlihat sangat ketakutan. "Dia siapa? Tidak ada siapa-siapa di sini. Sebaiknya sekarang keluar. Aku sedang tidak ingin bergurau. Aku tahu ibu hanya ingin mengerjaiku, kan?" Tiba-tiba ibunya berteriak ketakutan hingga membuat pemuda itu kaget. Merasa ibunya hanya mengerjainya, akhirnya pemuda itu keluar dari kamar dan membiarkan ibunya yang masih berteriak ketakutan di bawah ranjang. Namun, hal yang sangat mengerikan terjadi. Baru saja si pemuda membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamarnya. Ketika ia mencoba mengacukan suara ibunya itu, tapi lagi-lagi suara jeritan kesakitan terdengar. Akhirnya, ia kembali ke dalam kamar untuk menegur ibunya yang masih ia anggap bergurau tersebut. Akan tetapi, ketika pintu kamar dibuka, ia disuguhkan dengan pemandangan mengerikan. Darah berjajaran di lantai kamar, dan ibunya sudah tak sadarkan diri dengan gunting yang masih berada di genggamannya. Tentu saja ia sangat kaget, panik, dan ketakutan melihat keadaan ibunya yang sudah seperti itu. Senyum puas terlihat dari Pak Sandusin kala menerima panggilan dari seseorang. "Bagaimana?" tanya Ongko Dehen. Pak Sandusin mengangguk, sementara Marjo yang melihat mereka hanya terdiam karena tak tahu apa yang sedang ayah mertuanya bicarakan. "Satu persatu sampah sudah kita singkirkan," ujar Pak Sandusin. "Iya, tinggal sapu habis sampah-sampah yang lain," sahut Ongko Dehen tertawa. Keduanya tertawa, tawanya begitu puas terdengar. "Naun sudah mati," ujar seorang laki-laki berbadan besar dengan kumis tebal menghiasi atas bibirnya, yang tak lain merupakan seseorang bernama Bajo. "Bagaimana dengan ohangmu?" ujar lelaki bertubuh kurus yang memiliki bercak-bercak seperti bekas cacar di wajahnya. "Tidak pernah pulang. Kurasa Sandusin sudah tahu dan mulai mengincar kita untuk membalas dendam," ujar Pak Bajo terlihat panik. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu agar keluarga kita tetap aman." "Iya, sepatnya kita harus melakukan perlawanan," ujarnya. Malam itu, sebuah rumah kecil terlihat 3 orang yang tengah duduk bersilah. Di hadapan mereka tersusun rapi berbagai macam barang yang digunakan untuk ritual. "Aku tidak bisa melihat mereka. Orang yang menolong Sandusin pasti memiliki ilmu tinggi. Tidak mudah melawan mereka. Karena kita saat ini seperti diserang kawanan kelelawar dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita dengan jelas," ujar lelaki tua itu. Pak Bajo dan Pak Ugang tampak panik mendengar ucapan orang tua itu. "Apa tidak bisa kalau kita melakukan hal serupa, buat agar kita tidak terlihat oleh mereka? Jadi mereka tidak akan bisa menyerang kita," ujar Pak Ugang. Lelaki tua itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia menggeleng. "Kau tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kau harus buat Sandusin mati," ujar Pak Bajo. Pertemuan mereka malam itu diakhiri dengan perdebatan besar antara mereka yang saling menyalahkan. Dan tepat di malam itu juga, anak dan istri Pak Bajo mengalami kecelakaan tunggal saat akan pulang ke rumah mereka. Tak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Istrinya meninggal di tempat kejadian, sementara anaknya meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pak Bajo dan Pak Ugang semakin panik karena satu persatu keluarga mereka mulai terkena imbasnya. Sementara itu, Lapu Kamboy yang sudah mengetahui hal itu mulai membuat benteng diri dan keluarganya agar terhindar dari balas dendam Pak Sandusin. "Sampah-sampah itu terlihat semakin menjijikan," ujar Pak Sandusin. "Maaf sebelumnya, Ngko, tapi bagaimana dengan istri saya? Apakah istri saya bisa bebas secepatnya dari ohang tersebut?" tanya Marjo. "Sebentar lagi, di saat Bajo mati, maka ohang miliknya ini akan mudah kita kendalikan,"
Jawab Ongkodehen. Marjo menghela napas panjang. Selama berada di rumah Ongkodehen tersebut, Marjo benar-benar tak bisa tidur dengan nyenyak. Ia selalu ketakutan setiap saat. Takut dengan berbagai macam hal yang ia sendiri sulit untuk menjelaskannya. Ampun, ampun, tolong, jangan bunuh aku, ujar Pak Bajo, seraya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Makhluk yang sama dengan yang mengganggu istrinya Naun terlihat menyeringai dengan mulut yang meneteskan darah menatap Pak Bajo. Saat makhluk itu bergerak, Pak Bajo yang ketakutan itu pun langsung berlari. Namun orang-orang di sekitarnya tak ada yang melihat sosok tersebut. Pak Bajo sampai menangis karena ketakutan. Sejak kapan dia mulai bertingkah seperti ini? Terakhir aku bertemu dengan Bajo beberapa hari yang lalu, dia masih baik-baik saja, ujar Pak Ugang yang saat itu menjenguk sahabatnya tersebut. Setelah pemakaman anak dan istrinya, dia jadi begitu, jawab salah satu kerabat Pak Bajo. Mendengar jawaban itu, Pak Ugang terdiam. Namun tiba-tiba Pak Bajo berusaha melukai dirinya sendiri. Yang beruntungnya tindakannya tersebut langsung dicegah oleh keluarganya. Akhirnya Pak Bajo dipasung agar tidak melukai dirinya sendiri ataupun orang lain. Akan tetapi tak sampai 24 jam Pak Bajo ditemukan meninggal dunia dalam keadaan masih terpasung. Lagi-lagi Pak Sandusin dan Ongkodehen tertawa puas. Dan benar saja, malam itu setelah kematian Pak Bajo, Ohang yang berada di dalam tubuh Halena berhasil dikendalikan oleh Ongkodehen. Dan Ohang itu pun diperintahkan untuk menyerang keluarga Ugang. Matahari pagi itu bersinar cerah. Senyuman di wajah Halena, Marjo, dan Pak Sandusin yang tengah menikmati suasana pagi itu terlihat begitu puas. Kapan kita pulang, Pak? Tanya Halena. Sebentar lagi, jawab Pak Sandusin masih dengan bibir yang tersenyum. Jauh berada di rumah Pak Ugang, terlihat kini lelaki itu mengalami sesuatu yang sama dengan yang pernah Halena rasakan. Ia yang sekarang lebih banyak melamun sempat beberapa kali hendak melakukan bunuh diri. Tapi untungnya perbuatannya itu selalu berhasil dihentikan oleh anaknya yang masih berada di rumah itu setelah kepulangannya dari luar kota beberapa minggu lalu. Pak, ibu sudah meninggal. Sekarang aku hanya punya bapak. Dan kalau sampai bapak tidak ada lagi di dunia ini, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Isak anak Pak Ugang yang masih memeluk sang ayah. Ibumu mati gara-gara bapak. Bapak pantas mati. Bapak pantas mati, ucapnya. Entah mendapat petunjuk dari mana, tapi anak Pak Ugang yang sepertinya menyadari bahwa yang terjadi pada keluarganya dan juga pada keluarga teman-teman ayahnya adalah sebuah santet yang sangat mengerikan. Kau bisa bantu aku kan? Tanya anak Pak Ugang pada salah satu temannya. Pasti, aku pasti akan membantumu, jawabnya. Ia dan temannya berencana untuk mencari seseorang yang bisa memusnahkan santet yang sekarang sedang menyerang keluarganya itu. Namun, belum sempat mereka menemukan orang yang bisa memusnahkan santet itu, anak Pak Ugang mengalami kecelakaan tunggal hingga membuatnya meninggal di tempat. Karena kematian anaknya itulah, Pak Ugang semakin terpuruk. Bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan semakin gencar menghantuinya. Akhirnya, tidak berselang lama, Pak Ugang ditemukan gantung diri di dalam kamarnya oleh salah satu kerabat yang datang menjenguk. Keluarga Pak Naun, Pak Bajo, dan Pak Ugang musnah akibat santet yang dikirimkan oleh Pak Sandusin yang membalas dendam atas kematian keluarganya. Bagaimana dengan Lapu Kamboy? Tanya Ongkodehen. Biarkan saja dulu, dia merasa aman untuk sementara. Karena aku tidak ingin dia mati dengan cepat. Aku ingin dia tersiksa dulu. Kamu paham maksudku kan? Tanyanya. Ongkodehen mengangguk sambil terus menghisap rokoknya. Aroma tembakau linting memenuhi ruangan itu. Lapu Kamboy yang merasa aman-aman saja lantas mulai berpikir bahwa perlindungannya sangat kuat hingga Pak Sandusin dan dukunnya tidak bisa untuk menembus. Karena pikirannya itulah, Lapu Kamboy mulai bekerja seperti biasa. Ia juga membolehkan keluarganya untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Hingga akhirnya, 3 hari setelah itu, satu persatu keluarganya mulai berjatuhan. Dimulai dari anaknya yang meninggal karena tenggelam di sungai. Padahal anaknya itu sangat pandai berenang. Hingga rasanya ia tak mungkin tenggelam dengan keadaan sungai yang tidak begitu dalam alias dangkal.
Lapu Kamboy terguncang. Ia selalu bersedih dan melamun setelah kematian anak kesayangannya itu. Tak mau keluarganya yang lain ikut menjadi korban, akhirnya Lapu Kamboy memutuskan untuk menemui Pak Sandusin. "Aku bersalah, San. Aku sudah mengkhianati persahabatan kita. Aku minta maaf. Kalau kau ingin aku mati, bunuhlah aku, San. Tapi tolong, jangan kau bunuh keluargaku." Isak Lapu Kamboy bersujud di kaki Pak Sandusin. Pak Sandusin hanya diam saja. Ia tak berbicara sepatah kata pun, yang dimana diamnya Pak Sandusin itu membuat Lapu Kamboy emosi. Namun saat Lapu Kamboy berbicara kasar dan mengumpat padanya, Pak Sandusin hanya tersenyum. Ia seakan tak menanggapi, hingga tiba-tiba Lapu Kamboy terdiam kala menerima panggilan telepon. Raut wajahnya seketika berubah. Anak dan istrinya kini sudah tidak ada lagi. Lapu Kamboy yang tak ingin menjadi korban santet selanjutnya, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mati bersama rumahnya yang terbakar. Pak Sandusin tertawa puas. Matanya nanar menatap wajah Ongkodehen. "Terima kasih. Berkat kau, aku bisa membalas dendam untuk keluargaku," ucap Pak Sandusin. "Kau dan aku sudah lama berteman. Tak perlu kau ucapkan terima kasih padaku. Anggap saja apa yang kulakukan ini untuk keluargaku." Pak Sandusin tersenyum. Ia memberikan sertifikat kebun karetnya pada Ongkodehen. "Ambillah, ini kuhadiahkan untukmu, untuk persahabatan kita," ucap Pak Sandusin. "Sandusin, bawalah kembali sertifikat ini bersamamu. Lagi pula, mau kuapakan kebun karet ini? Kebun karetku di sini saja banyak yang terurus," jawabnya. Kini, kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga Pak Sandusin. Walaupun keluarga mereka sudah tidak lengkap lagi. Kini, Marjo dan Halena memutuskan untuk tinggal di rumah sang ayah, agar ayahnya tidak lagi merasakan kesepian. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.